Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ISO atau The International Organization for Standardization yang beranggotakan Elva, Ferry, Itiarul, Ida, Intan, Isna, dan Karisma. Saya Irfa Mafiana Zuria akan mempresentasikan mengenai pengertian ISO. ISO singkatan dari The International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya itu untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. ISO merupakan salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Maksudnya yaitu setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Organisasi ISO adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan membuat semuanya berjalan dengan baik. ISO itu memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan, dan sistem, untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Saya Ferry Febriansa akan menjelaskan mengenai biodata ISO. ISO didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 yang berjenis lembaga swadaya masyarakat dan memiliki tujuan standar internasional. Kantor pusat ISO terletak di Jenewa, Swiss yang beranggotakan 162 anggota dan memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Rusia. Saya Isna Mukhlisatul Husna akan menjelaskan tentang jenis-jenis ISO. Ada 8 yaitu diantaranya. Yang pertama, ISO 9001 merupakan sistem manajemen kualitas yang paling banyak digunakan, di mana karakteristiknya adalah pendekatan proses yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas manajemen kualitas. Yang kedua, ISO 14001 merupakan standar yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Sejumlah aspek yang harus dipenuhi dalam standar ini adalah pengolahan limbah, penghematan energi, penghematan air, dan penghematan bahan bakar. Yang ketiga, ISO 22000 merupakan standar yang terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini ditujukan untuk perusahaan di sektor makanan dan minuman yang diharuskan untuk melakukan kontrol internal, dan setiap produk harus memiliki proses dan rencana kontrol. Saya Ida Rohmawati akan melanjutkan penjelasan dari Isna Mukhlisatul Husna. Jenis-jenis ISO itu yang keempat yaitu ISP atau IEC 27001. Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau disingkat dengan SMKI. Standar ini diterapkan untuk perusahaan di bidang aplikasi TI dan sejenisnya. Yang kelima yaitu ISO TS 16949. Spesifikasi teknis untuk sistem manajemen mutu di industri otomotif. Konsep standar ini adalah peningkatan berkelanjutan, kontrol rantai pemasok, serta tindakan pencegahan dan perbaikan. Yang keenam yaitu ISO atau IEC 17025. Standar yang berkaitan dengan laboratorium atau lembaga pengujian. Standar ini tujuannya untuk memastikan keakuratan hasil pengujian di bidang kesehatan, produksi, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Saya Karisma Rela Ardiana akan melanjutkan penjelasan dari Ida Rohmawati. Jenis-jenis ISO yang ketujuh adalah ISO 28000 merupakan standar terkait sistem keamanan rantai pasokan untuk perusahaan berisiko tinggi seperti bank, pertambangan, hotel, dan lainnya. 8. ISO
5001, standar yang ditetapkan pada sistem manajemen energi sehingga perusahaan memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Saya Ikhtiarul Khairiyah akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari ISO sendiri. Di sini terdapat 6 tujuan dan manfaat dari ISO. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga adalah jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat adalah menghemat biaya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan image perusahaan. Saya Intania Putri Kusuma. Standar ISO 1. Membuat pengembangan, produksi, dan penyediaan produk dan layanannya lebih efisien, aman, dan bersih. 2. Memfasilitasi perdagangan antar negara dan membuatnya lebih adil. 3. Menyediakan pemerintah dengan dasar teknis untuk kesehatan, keselamatan, dan undang-undang lingkungan dan pendayaan kesesuaian. 4. Berbagi kemajuan teknologi dan praktek manajemen yang lebih baik menyebabkan inovasi. 5. Melindungi konsumen dan pengguna pada umumnya produk dan jasa. 6. Membuat hidup lebih sederhana dan menyediakan solusi untuk masalah umum.